Selamat siang, selamat malam, Bapak dan Ibu. Kenalkan, nama saya Aldi Wiranto dari kelas 3 SIB. Saya menguji eh, perangkat lunak yang bernama Kalava Apps dengan mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak dan dosen pengampu yaitu Indah Lestari SST-MT. Jadi apa sih aplikasi Kalava Apps itu? Kalava Apps itu adalah aplikasi pemesanan makanan berbasis web. Jadi fokus pengujian saya itu ada di modul katalognya. Unit yang diuji yaitu metode store-nya dan metode update-nya pada katalog controller. Cakupannya yaitu static, dynamic, fungsional, dan non-functional testing. Pertama yaitu static unit testing. Yaitu review kode secara manual tanpa eksekusi untuk menilai kualitas dan struktur. Yang pertama yaitu kualitas kode. Kualitas kodenya itu konsisten dalam penulisan, naming, dan clean code. Selanjutnya struktur programnya yaitu modalitas dan pemisahan dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu validasi dan error, yaitu kelengkapan validasi input dan error handling. Yang keempat yaitu dokumentasi. Komentar dan dokumentasi pada metode utama atau komentar-komentar di bagian pentingnya. Ringkasan temuan terdapat 7 defect ditemukan pada aspek validasi, error handling, transaksi database, dokumentasi, serta struktur request logging pada modul katalog. Jadi kalau mau dilihat, ini adalah static unitnya. Kualitas kodenya yang tidak ditentang yaitu tidak ada kode mati, berarti masih ada yang variabelnya tidak digunakan atau fungsinya belum digunakan. Yang kedua yaitu struktur programnya tidak ada duplikasi logika yang bisa disederhanakan. Yang ketiga yaitu tidak ada. Yang keempat ada tidak program menjelaskan tujuan kode. Dan kelima tidak ada potensi error runtime yang bisa dicegah di awal. Lanjut. Selanjutnya yaitu dynamic unit testing. Yang pertama saya menggunakan PHP unit. Ya, apa sih PHP? PHP unit itu adalah framework pengujian unit untuk PHP. Yang kedua saya menggunakan cyclomatic complexity, yaitu untuk mengukur kompleksitas logika dan jumlah alur. Yang ketiga saya menggunakan control flow diagram dan data flow diagram, yaitu adalah visualisasi alur kontrol dan aliran data. Yang keempat adalah patch testing, yaitu adalah menguji alur eksekusi yang telah diidentifikasi. Kalau mau tengok gambar besarnya ada di sini. Ini untuk store-nya terdapat ada N1, N2, N3, N4 itu alurnya. Terus misalnya dia true maka dia akan ke N5, jika dia false dia akan ke N6, terus ke N7 dan N di N8. Hanya kalau update ada N1, N2, N3, N4. Jika dia false dia akan ke N7, jika dia true dia maka akan ke N5, ke N6 dan ke N7 dan ke N8. Lanjut. Oh ya, selanjutnya ada data flow testing, data flow graphs. Begini, ada satu yang menerima inputan, kedua dia validasi requestnya, terus ketiga dia akan membuat datanya, keempat dia akan mengecek apakah dia akan ada gambar, kelima dia akan upload gambarnya, keenam dia akan insert
ke database. Yang ketujuh, dia akan mengirim pesan sukses. Lalu ke-8 dia akan end. Kalau untuk update, dia menerima data dari database. Selanjutnya adalah validasinya. Yang ketiga ada menerima datanya berdasarkan ID. Yang keempat itu update. Jadi datanya diupdate. Lalu apakah dia punya gambar? Jika punya, dia akan gambarnya akan di-upload yang baru. 7 dia akan menyimpannya. Ke-8 dia akan mengarahkan ke halaman list. Lalu N. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah implementasi PHP unit pada katalog controller. Terdapat 5 test case utama. Yang pertama yaitu test case 1 yaitu store success, test case 2 yaitu store validation failed, test case 3 store invalid harga, test case 4 yaitu update validation failed, test case 5 yaitu update not found. Berikut adalah codingannya. Ada test case 1, test case 2, test case 3, test case 4, dan terakhir test case 5. Lanjut. Selanjutnya yaitu hasil dynamic testing pada PHP unit. Terdapat 5 test case dan semuanya itu pass. Terdapat 13 assertions dan semuanya pass, dan tidak terdapat error. Selanjutnya adalah functional testing atau black box. Ini yang digunakan adalah equivalence partitioning. Alasan pemilihan teknik itu dikarenakan adalah efisien dan efektif. Membagi input ke dalam kelas equivalent sehingga jumlah test case minimal dan cakupan maksimal. Ringkasan hasil. Equivalence partitioning 1 input katalog valid, EP2 nama kosong atau invalid, EP3 harga bukan angka atau negatif, EP4 update dengan ID valid, EP5 update dengan ID tidak ada. Selanjutnya adalah non-functional, yaitu System Usability Scale atau disingkat SUS. Metode pengujian yaitu kuesioner SUS via Google Form, 10 pertanyaan standar SUS dengan skala Likert 1-5. Skor akhir dihitung dibandingkan terhadap ambang batas usability. Jadi ambang interpretasinya itu skor melebihi 68, menunjukkan aplikasi usability testing ini yang baik di atas rata-rata industri. Di sini adalah data-datanya 78,75 dan ada 12 responden. Selanjutnya adalah temuan dan rekomendasi. Pertama adalah validasi gambar. Field gambar masih required pada metode update. Yang kedua adalah error handling, yaitu belum menggunakan trackheads pada operasi kritis. Yang ketiga adalah DB transaction. Operasi tulis belum dibungkus DB transaction. 4. Form request. Validasi masih inline, belum memakai form request. Kelima, logging. Belum ada mekanisme logging untuk audit trail. Yang keenam adalah dokumentasi. Komentar kode masih minim pada metode utama. Oke, kesimpulannya selanjutnya terakhir adalah terima kasih. Yang pertama adalah functional dynamic. Seluruh test case pada modul katalog berhasil pass. Static testing yaitu menemukan 7 defect penting untuk perbaikan kualitas dan kode. Terakhir adalah usability testing atau SUS. Aplikasi dinilai mudah digunakan oleh responden.